Tes tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat nyawa atau roh yang masih dalam jasad kita. Karena roh dan nyawa itu masih ada di dalam jasad kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, sholat di masjid, membaca Al-Quran, pergi bekerja. Itu karena satu nikmat, yaitu roh atau nyawa masih ada di dalam badan. Kalau nyawa itu sudah dicabut, sudah dilepas, maka jasad tidak bisa bergerak apa-apa. Maka mumpung roh masih ada di dalam jasad kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena itu juga dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika roh jasad sudah diangkat, kita sudah tidak bisa sholat, kita sudah tidak bisa mengaji, kita sudah tidak bisa bersedekah dan lain-lain sebagainya. Makanya, dan kita tidak tahu kapan roh atau nyawa kita dicabut dari jasad kita, kan kita tidak tahu. Makanya ini bentuk syukur yang perlu kita renungkan, kita pikirkan adalah nyawa atau ruh ini yang masih ada dalam jasad kita. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan tema pada pagi hari ini adalah menikah. Ya. Menikah itu separuh bagian dari agama. Ya, nanti seperti apa? Kok menikah itu bagian dari separuh agama itu seperti apa? Kadang-kadang kita itu tidak tahu. Iya, nikah itu separuh agama. Coba diterangkan. Bisa tidak kira-kira terangkan? Tidak bisa tahu. Ya. Setiap yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti ada manfaatnya. Pasti. Ya. Dan setiap yang Allah larang untuk kita berarti pasti ada madorotnya. Walaupun mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa, tetapi sekali lagi bahwasanya perintah ataupun larangan itu, walaupun kita belum tahu hikmahnya, orang-orang yang beriman akan tetap melaksanakan walaupun dia tidak tahu hikmahnya itu apa. Yang penting dia laksanakan. Karena kalau harus tahu hikmahnya dulu, ya Islam tidak akan berkembang. Ya. Dulu para sahabat awal-awal itu ketika ada perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, tidak tahu hikmahnya apa ini. Kalau sekarang kadang-kadang dicari tahu dulu hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau belum ketahuan belum dilaksanakan. Hikmahnya apa? Kalau ini kok dilarang, kalau belum tahu tidak mau melaksanakan. Ya. Karena bukan di situ intinya, itu kita taat atau tidak. Ya, maka pada hari ini termasuk menikah itu ada manfaatnya. Ya, ini perintah. Nikah itu perintah syar'i. Ya. Walaupun kita belum tahu hikmahnya apa, tapi kadang-kadang kita tidak tahu hikmahnya mau nikah juga. Ya.
Tidak perlu tahu hikmahnya apa, belajar dulu hikmahnya nikah itu apa, baru tahu nikah kan gitu kan, kita tidak pernah gitu ya. Ya, pokoknya kepingin nikah sudah nikah. Gitu. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis ya, sebuah hadis yang Rasulullah katakan, idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba itu menikah, faqad istakmala nisfa din, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. Ini nanti biar yang belum menikah semangat untuk menikah. Ya. Yang sudah menikah pertahankan nikahnya kan begitu. Ya. Karena sudah menikah. Ya. Ya, kalau mau nambah lagi ya konsultasi dengan yang di belakang sana ya. Nah, musyawarah dulu. Ya. Ya. Dan nikah itu penting kita tahu apa namanya, separuh agama, baik yang mau nikah atau yang baru-baru nikah atau yang sudah lama menikah. Ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya orang yang menikah itu dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, maksudnya seperti apa? Ya. Kemudian berarti kalau seorang laki-laki nikah satu istri, separuh agamanya sudah ada. Berarti tambah satu lagi komplit gitu ya. Ya. Ya, itu penafsiran yang tidak betul, ya, tidak benar. Ya. Karena di sini tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu, ya. Maka yang separuh lagi apa? Ya, separuh lagi itu nikah. Separuh lagi adalah yaitu falyattaqillah fil baqi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala separuh yang lainnya. Separuh yang lainnya adalah takwa. Jadi kalau orang yang sudah menikah itu sudah sempurna. Karena separuh adalah dari takwanya dia sendiri, separuh daripada nikah. Ada seorang pakar ruqyah, Abdul Salam Bali, orang Mesir, pakar ruqyah. Dan menurut pengamatan beliau, ini pakar ruqyah dunia ya, yang dulu sering dakwah ke Afrika sana, daerah pedalaman yang masih kental dengan budaya-budaya animisme, dan banyak ribuan orang yang sudah diislamkan di Afrika. Dan Afrika itu kental dengan apa namanya, perdukunan ilmu hitam kan seperti itu. Ya. Nah, di dalam bukunya dia mengatakan ar-raqi, peruqyah, tukang ruqyah atau ya tukang ruqyah ya, ada kesurupan jin terus diruqyah. Ya. Pengamatan beliau mengatakan peruqyah yang masih bujangan dibandingkan dengan peruqyah yang sudah punya istri, maka kekuatannya lebih kuat peruqyah yang sudah punya istri. Berarti hadis ini betul, ya. Hadis ini betul. Ya. Jadi kalau kita mau ruqyah, cari peruqyah, pilih mana antara yang masih bujang yang sudah punya istri. Kalau lebih kuat yang sudah punya istri. Nah. Tapi ada lanjutannya ini yang menarik. Peruqyah yang istrinya dua, ya, itu lebih kuat daripada peruqyah yang istrinya satu. Nah, ini bukan kata saya ya, tapi kata apa? Syekh Abdul Salam Al-Bali. Ya, tapi intinya apa? Nikah itu adalah separuh agama. Ya. Maka itu ya. Maka untuk menikah, ya nih kita sudah langsung aja menikah. Menikah itu nanti titik beratnya kepada istri, bukan suami. Kepada siapa? Istri. Karena yang menggenapkan tadi apa? Istri ya, istri. Seorang laki-laki tadi dia peruqyah. Kalau dia belum menikah, mandinya kurang. Apa namanya? Ya, manjurnya kurang gitu ya. Manjurnya kurang. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa istri bukan suami?
Artinya di sini apa? Artinya Rasulullah SAW menekankan bahwasanya untuk menikah itu yang perlu diperhatikan salah satunya adalah ada pada tangan istilahnya bagaimana laki-laki ketika menikah itu harus selektif menikahi istri. Ya, jangan sembarangan. Ya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man razaqahullahu imra'atan sholihatan. Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa istri yang soleh, ya, maka yang perlu diperhatikan dalam mencari istri ini adalah pertama adalah soleh, ya, soleh bukan karena cantiknya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya. Karena kalau nanti mencari istri semata-mata karena kecantikannya dan tidak ada kesolehannya, bisa jadi setelah menikah nanti berumah tangga istri masih pacaran, istri selingkuh. Karena bukan kesolehannya. Kenapa? Ya dia punya uang. Ya. Tapi kalau yang dinikahi karena kesolehannya, ya, maka insya Allah dia akan terjaga. Ya karena soleh tadi. Makanya dalam hadis yang lain pernah saya sampaikan juga, kalau ada wanita istri yang akhlaknya buruk, agamanya buruk, istri ya akhlaknya buruk, agamanya buruk, terus suami itu tidak menceraikannya, sayang nih, istri saya itu masih cantik, kalau dicerai sayang, ada seperti itu ada. Eman, nyari lagi susah yang kayak dia. Ini dipertahankan, walaupun akhlaknya buruk. Atau seorang suami tidak menceraikan istrinya karena kaya, tapi akhlaknya buruk. Loh, gajinya per bulan segini, dicerai sayang. Ya. Atau karena jabatan, dipertahankan karena jabatan. Maka apa? Rasulullah mengatakan bahwasanya doa suami tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini apa? Ya, kesolehan dari wanita tersebut. Maka di sini Rasulullah mengatakan, man razaqahullahu imra'atan sholihatan, barang siapa yang diberi rizki istri yang soleh. Jadi istri di sini apa? Rezeki atau bukan? Rezeki atau nasib? Rezeki. Kalau baik rezeki, kalau jelek nasib. Ya. Enggak. Di sini tetap rezeki, ya. Tapi wanita yang soleh, gitu loh. Ya. Di sini Allah mengatakan, man razaqahullahu imra'atan sholihatan, apa? Faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka nanti dia akan menolong separuh agamanya. Kalau solehah, istri soleh itu cirinya apa? Istri soleh cirinya ada 3. Ya, nah ini coba dilihat istri kita ada 3 enggak cirinya ini. Kalau iya berarti soleh, kalau tidak solehah. Kalau enggak soleh gimana? Ganti. ya dinasihati dulu, ya kan. Nah, yang pertama ciri wanita yang soleh adalah sering kita dengar apabila dia dipandang itu menyenangkan. Menyenangkan seperti apa? Menyenangkan di sini bukan karena cantiknya. Menyenangkan di sini bukan karena putihnya. Menyenangkan di sini mungkin bukan karena bentuk tubuhnya. Ya, bukan itu. Karena kalau cantik itu bertahan paling berapa lama? Ya kan? Kalau sudah 50-60 tahun, enggak ada yang pemuda tertarik sudah kan? Nah, enggak akan lama. Tapi kalau kesolehan itu sampai dibawa mati. Maka di sini
Ciri yang pertama adalah yaitu istri yang soleh itu ketika dipandang menyenangkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika suami memandang kepada istrinya itu membuat hati itu tenang. Suami pulang dari kerja capek-capek, istrinya nyambut datang, Mas capek kah? Mau pijit kah? Ditawari mau minum apa? Mau mandi hangat atau dingin? Itu menyenangkan namanya itu. Nah, istri kita di rumah seperti itu enggak? Nah, ini yang pertama ini. Makanya tadi untuk wanita soleh itu rezeki. Rezeki. Ya. Saya itu punya teman di Jawa, punya istri. Itu istrinya kalau bicara pasar suami itu pakai bahasa kromo inggil. Istrinya itu kepada suaminya. Mau dahar mas gitu loh. Nah, tahu kromo inggil ya? Bahasa halus ya. Jadi bukan pakai bahasa kasar. Apalagi teriak-teriak gitu loh. Ya. Itu wanita yang solehah. Maka wanita soleh itu wanita yang, maka tadi Allah mengatakan wanita soleh itu berarti rezeki. Ya. Di Jawa itu ada seorang istri kalau manggil suaminya itu dengan kata-kata tuan. Apa? Tahu tuan ya? Tuan. Sampai nenek-nenek kalau manggil suaminya tuan. Tuan, mau minum apa tuan? Nah. Itu sampai mereka nenek kakek-kakek sampai kakeknya ini suami stroke masih terus dirawat. Ya. Makanya kan Rasulullah juga mengatakan seandainya seseorang itu boleh bersujud, aku perintahkan istri sujud kepada suami kan begitu. Ya, tuan. Kalau di sini apa? Yang mulia. Bos itu ya. Apa? Ya kan uangnya dari suami ya, makanya manggilnya bos itu ya. Itu wanita yang soleh ya. Cirinya pertama apa? Kalau dipandang menyenangkan. Bukan ketika kita di rumah kita pulang wajahnya cemberut, wajahnya merah. Nanti teriak-teriak gini gitu ya. Nah. Itu. Kemudian ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua wanita soleh itu adalah ketika diperintahkan suami dia taat selama bukan maksiat. Dek, tolong bikinkan kopi. Siap. Belum lama lagi tolong bikinkan nasi goreng. Cabenya 5. Apa jawaban istri yang solehah? Siap. Ya. Ciri-ciri yang kedua wanita soleh apa? Kalau diperintahkan dia taat kepada suami. Ya. Laksanakan. Ya. Ya ini berat ya, berat bagi para istri berat. Ya. Apalagi suaminya pengangguran. Ya. Pulang-pulang ya, habis nongkrong di warung ngopi pulang mau disambut seperti itu. Nah. Ya, istrinya mau nyambut ndak pantas disambut ya kan, tapi ndak mau nyambut takut dosa kan gitu. Nah ini ujian bagi istri, ujian bagi istri. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah, dijaga. Ini tanggung jawab istri, menjaga harta, menjaga kehormatan. Kehormatan dijaga. Ya, tidak sembarangan mungkin bertemu dengan laki-laki, apalagi yang bukan mahram,
apalagi teman masa SMA dulu, kuliah dulu, ketemuan mumpung suaminya ndak ada, ini ndak jaga kehormatan. Ya. Kemarin sudah sampaikan belum ya, Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi, dia pernah mengatakan, seandainya aku lihat istriku bersama laki-laki lain bukan mahram, aku akan pukul laki-laki itu dengan pedang. Artinya apa? Akan aku penggal orang tersebut. Cemburu. Maka salah satu orang yang tidak masuk surga adalah suami yang tidak punya cemburu kepada istri dan anaknya. Dibiarkan, terserah mau bergalungan siapa, dibiarkan pergi dengan laki-laki siapa, tidak ada rasa cemburu. Ini namanya dayuts, laki-laki yang tidak akan masuk surga. Tahu istrinya selingkuh dibiarkan, sayang, kalau dicerai tadi ya, sayang masih cantik, ini dipertahankan ya. Atau anak-anak perempuan. Maka kita pun sekarang itu hati-hati, banyak-banyak doa kalau kita punya anak laki-laki perempuan usia SMP, SMA atau kuliah. Karena godaan zaman sekarang itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau anak kita di luar kota. Sekarang ini menurut sebagian ustadz itu kota-kota pelajar kayak Malang, kayak Jogja, itu hampir identik dengan kota perzinaan. Kenapa? Anak-anak yang kos di sana bebas, kos-kosannya bebas, tidak ada aturan. Kemudian pergaulannya juga bebas, tidak ada kontrol dari orang tua. Kemudian imannya lemah, tidak pernah menghadiri kajian-kajian seperti ini. Kemudian uang saku bulanan ternyata berlebihan, mau buat apa? Banyak kasus-kasus ini. Ya, pulang kuliah bukan bawa gelar tapi malah bawa anak orang. Nah, kan gitu. Begitu. Belum selesai kuliahnya kan gitu. Ya. Nah, ini perlu hati-hati kepada orang-orang kita yang punya anak perempuan usia-usia itu. Ya. Doa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah istri saya, anak saya itu dari apa? Dari pergaulan bebas, dari perzinahan dan naudzubillah. Kalau perlu sebut namanya, nama anak kita. Ya, apalagi yang berdoa seorang ibu, doanya adalah mujarab. Perlu hati-hati ini. Ya, maka tadi apa? Barang siapa yang diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah, maka dia telah ditolong apa? Dari separuh agamanya tadi. Ya tadi istrinya dukung. Ya, kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah taat, menjaga kehormatan suami. Suami kalau punya istri seperti ini tidak akan lihat-lihat di luar, tidak akan berpaling. Biasanya suami itu bosan di rumah karena apa? Ya mungkin istrinya cemberut terus, marah-marah terus. Ya, tidak dilayani, bikinkan kopi tidak mau. Bikinkan suruh nasi goreng juga tidak mau. Akhirnya suami kemana? Ya, keluar, dari di luar. Ya. Jadi ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka apa tadi bahwasanya menikah itu dari separuh agama. Pertama, karena satu, dengan menikah itu seorang suami akan jauh dari perbuatan zina. Nah, kenapa? Karena sudah ada yang halal. Coba kalau yang tidak ada di rumah tidak ada, dia sudah usia nafsu, ya tidak ada istri, padahal sudah muncak ini sampai ubun-ubun, ya kan? Apa yang dilakukan? Ya biasanya jajan kan begitu, karena tidak ada istri. Maka kenapa ini dikatakan bahwasanya menikah itu separuh dari agama? Karena bisa menyelamatkan seorang suami dari perbuatan zina. Ya, karena laki-laki normal itu perlu penyaluran. Ya, kecuali yang tidak normal ya. Tidak normal itu makanya tidak usah ditawari nikah. Ya. Ya, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ya
Kan laki-laki itu, apalagi laki-laki masih muda, nafsunya, syahwatnya lebih besar daripada orang tua ya. Orang 60-70 tahun sudah kurang ya nafsunya ya. Sudah kurang, ya kurang. 50 itu sudah mulai tanda-tanda itu kurang tuh sudah. Ya 50 tahun ke atas coba. Ya enggak? Tapi kalau yang masih muda, nah gas terus pol ya. Maka yang diperintahkan nikah itu siapa? Pemuda. Rasul mengatakan ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Pemuda itu umur berapa? Kemarin saya sampaikan. Pemuda itu dari balik sampai umur 40 tahun. Nah, ini pemuda ini. Bisa dirasakan yang masih 40 tahun ke bawah. Nah, seperti apa? Kalau kerja ya masih kuat kan gitu. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, sudah mulai encok, pinggang apa? Pegel-pegel. Nah, bangun tidur juga sudah apa? Pegel-pegel semua badannya gitu. Nah, nanti ada bab masalah kematian ya. Nah, kalau sudah 50 tahun ke atas itu nanti fokusnya ke bukan nikah ya. Bukan nikah, tapi kajiannya ke masalah kematian. Tapi nanti ada kematian yang tidak menakutkan. Nah, nanti ada. Kapan-kapan kalau ada waktu kita akan bahas masalah kematian yang tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Ya, terutama yang umur 50 tahun ke atas ya, nanti ada sendiri. Nah, ini ya, kenapa? Karena pemuda. Manis tato aminkum ba'ah, wahai para pemuda, jika kalian itu mampu untuk menikah. Menikah, mampu. Mampu di sini apa? Secara fisik juga mampu, secara keuangan juga mampu. Jadi sudah mampu berarti ini. Jadi kalau ada pemuda, secara finansial sudah ada, uang sudah bisa dapatkan, fisik juga sehat, itu sudah mampu namanya. Ya, kalau sudah seperti itu, demi untuk menyelamatkan daripada perbuatan dosa, nanti segera saja menikah. Jangan ditunda-tunda. Yang penting sudah kerja, ya kan, mampu. Nah, selamat itu dengan menikah. Ya. Kenapa itu menikah itu? Fa innahu aghadu lil basor, karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Kalau belum menikah, keluar itu tujuan untuk melihat-lihat, cuci mata. Kalau belum menikah kan, ya, lihat-lihat di jalan. Atau lagi nyari mana ini yang cocok, mana yang apa. Nah, karena belum ada. Tapi kalau sudah punya, tidak boleh. Karena apa? Yang halal sudah ada, kok mau melihat yang haram. Di rumah bisa dilihat sepuasnya, kok masih ngelihat di luar. Ya, tidak boleh. Ya. Ya, kalau di maka salah satu nikah itu seperti itu. Makanya kalau kita sering melihat istri orang lain, melihat wanita yang lain, itu nanti yang terjadi apa? Nanti akan melihat orang lain itu cantik, istri kita tidak cantik karena sering melihat orang lain. Maka pernah ada seorang mengadu ke Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, kenapa? Kenapa saya lihat sekarang istri saya itu jelek? Padahal dulu ketika belum menikah cantik. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Dia mengatakan, sudah, kamu selama 1 bulan, tidak usah melihat wanita yang lain. Ya, tidak usah melihat wanita yang lain. Coba bayangkan. Akhirnya betul dia praktekkan selama beberapa sebulan, dia tidak pernah melihat wanita yang lain. Yang dilihat cuma siapa? Istrinya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang paling cantik adalah istrinya. Nah, karena kita sering melihat-lihat yang lain sehingga membanding-bandingkan seperti itu. Ya. Nah, maka kalau kita ingin tidak orang mengatakan lapar mata gitu ya. Nah, lapar mata itu kan gitu. Karena sudah ada yang halal. Kenapa?
wajar sih kalau belum ada yang halal masih melihat-lihat itu wajar. Tapi kalau sudah ada halal kok masih melihat, dosanya lebih berat. Ya, tundukkan pandangan. Sudah ada di rumah. Kemudian apa? Fungsi nikah. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatan. Makanya kalau kita lihat di jalan, kok kita melihat wanita yang menarik hati kita. Kalau dalam bahasa namanya kepencut ya, kepencut. Tahu kepencut? Apa kalau bahasa Indonesianya? Tertarik. Ada mungkin yang lebih naksir gitu. Ya, bahasa kayak naksir gitu ya. Wah ini cocok ini, kata apa namanya, cocok dengan seleraku ini kan gitu ya. Ya. Melihat di jalan seperti itu, apa kata Rasulullah? Suruh apa? Suruh ya pulang. Pulang suruh ngapain? Bukan duduk-duduk. Kalau cuma duduk kipas-kipas masih kebayang kan gitu. Ya, wajahnya, rambutnya kebayang. Maka Rasulullah itu ketika kita itu seperti itu, melihat wanita yang menarik hati kita, dan itu mungkin juga kita, saya itu cocok dengan ini, naksir ini, maka disuruh apa? Untuk pulang dan jima. Ya. Karena apa? Karena nafsu laki-laki itu kalau tidak terpenuhi, itu tidak akan selesai. Tapi kalau sudah terpenuhi, apa yang terjadi? Laki-laki itu tidur sudah, ya kan? Sudah tidak mikir apa-apa, sudah tidur. Ya. Beda dengan perempuan. Perempuan itu masih bisa nyapu, bisa nyuci, bisa masak, ya enggak? Laki-laki itu habis seperti itu sudah tidak bisa kerja lagi. Ya. Ya. Sudah padam itu tadi, yang di jalan itu sudah padam. Nah, maka di sini fungsinya apa? Fungsi nikah itu menyelamatkan seorang suami dari perzinaan. Maka betul bahwa nikah itu separuh daripada agama. Ya, nikah itu separuh dari agama. Ya, kalau Dr. Aisyah Dahlan mengatakan kalau suami laki-laki yang sudah terpenuhi itu apa? Seperti habis konsumsi morfin sudah, melayang sudah. Seperti itu, ya itu tanya. Ya, jadi itu apa? Nikah separuh dari agama karena bisa menyelamatkan seseorang dari zina. Tetapi tidak semua pemuda ternyata mampu. Dia sudah berumur balik tapi belum punya uang mungkin. Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Faman lam yastati", maka jika belum mampu apa? Fa'alaihi as-saum, maka dengan puasa. Yang pemuda-pemuda yang belum mampu nikah, untuk meredam gejolak itu dengan apa? Puasa. Fa'inna wija, karena puasa itu rata tameng. Apalagi pemuda yang tidak pernah olahraga, makan terus tidak pernah olahraga, tenaganya kemana? Tidak ada kegiatan, pikirannya nanti melayang-layang. Beda kalau diimbang olahraga. Anak muda belum mampu, banyak olahraga, keringat, capek, sudah tidur, nggak mikir macam-macam. Ya, tuh. Ya. Maka kemudian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, ini Allah mengatakan wangkihul ayyam minkum. Nah ini ada perintah bagi wali. Wangkihul ayyam, maka nikahkan orang-orang yang masih sendiri, yang belum punya istri, belum pasangan, ini disuruh untuk nikahkan. Siapa yang disuruh? Ya tentunya walinya atau orang tua. Jadi orang tua itu tanggung jawabnya salah satu menikahkan anaknya yang dia sudah mampu dan belum punya pasangannya. Tapi sekarang kan nyari sendiri biasanya, nyari sendiri. Nanti ya maka perlu orang tua ini berperan di dalam untuk menyeleksi juga. Karena yang diperintahkan itu orang tua, bukan pemudanya suruh nyari. Wangkihu, dan nikahkanlah al-ayam, orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Ya. Wali nyari, suruh nyarikan. Ya.
Nah, tadi kriterianya seperti apa yang di atas tadi ya, solehah tadi. Masih sendiri. Minkum di antara kalian wasolihina min ibadikum wa amana wa imanukum ya imanikum, yaitu orang-orang yang soleh di antara kalian dan budak-budak kalian. Ya, jadi ini orang tua ini diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anaknya dengan orang yang soleh, cari yang soleh kan begitu. Ya. Ayyakunu fuqara yughnihim, jika mereka itu apa nanti fakir, maka nanti apa? Allah yang akan mengayakan mereka. Ya, karena perintah Allah. Ya. Di Jakarta itu pernah ada mahasiswa, ya, bukan mahasiswa, dia kuliah lulus SMA terus kuliah di Jakarta di IT cuma 6 bulan, tapi bayarnya 60 juta, 6 bulan 60 juta, tapi setelah lulus nanti dia apa, langsung diterima perusahaan dengan gaji 8-10 juta. Nah ada seorang lulus itu kuliah di sana 60 juta 6 bulan, setelah lulus maka kemudian setelah gajian pertama, dan ternyata betul gajian pertama 8 juta. Dia langsung telepon ibunya. Bu, saya ingin nikah. Padahal umurnya baru 19 tahun. Ini, maka ibunya tidak pikir panjang. Dia konsultasi dengan ustadznya. Ustadz, anak saya baru bekerja umur 19 tahun. Ya, gaji per bulan segini, mau nikah. Nikahkan. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, ya kan? Karena sekarang ini ada tren apa? Tren itu tidak mau menikah, ya kan? Nikah itu urusan keberapa sekarang di kota-kota besar mulai tren nih. Karir, yang penting karir. Yang menjadi acuan Jepang, ya. Ya di Jepang itu orang itu sudah tidak mau menikah. Menikah itu bikin ribet. Mengganggu kerjaan, nyita waktu, ngurus suami, ngurus anak itu mereka tidak mau. Makanya juga banyak orang stres karena tidak mau diatur dengan agama. Tidak ada nikah. Jadi bagaimana kalau mereka nafsunya bangkit, dan mereka tidak repot-repot. Ya. Kalau istilah sekarang ya beli satenya daripada beli kambingnya kan begitu kan, jadi langsung. Itu orang-orang Jepang seperti itu. Ya. Bahkan mereka pun kalau nanti sudah menikah, mereka tidak ingin punya anak, tambah repot lagi. Ya. Nah, mungkin dia tidak mikir ya, kalau dulu bapak ibunya tidak nikah, dia tidak akan ada juga kan, tidak mikir sampai seperti itu juga. Ya. Maka dalam Islam kebalikannya, karena ada aturannya. Maka Rasulullah kan mengatakan tazawwadu al-walud wal-wadud, nikailah wanita yang subur dan penuh kasih sayang. Fa inni mukasirun, karena itu nanti aku bangga dengan jumlah kalian di hadapan para nabi di hari kiamat. Allah bangga dengan jumlah umat Islam. Maka nikah ini kemudian setelah itu diurus surat-suratnya, dikirim ke Jakarta. Laki-laki yang 19 tahun ini kemudian nikah dan sekarang sudah punya anak, selamat, dan dia menjalankan perintah Rasul, pemuda menikah. Karena juga ada pemuda yang dia itu malu untuk bilang sama orang tua kalau sudah menikah kan. Nah, maka ini orang tuanya itu yang jeli, ya, tidak mau bilang ini sama orang tua, tuh bilang mau nikah tuh dia malu. Tapi kalau orang tua anaknya sudah lihat bekerja, sudah mampu, sudah ditanya sudah siap belum, gitu ditanya. Ya jangan ketika anak itu mau malah didondoni apa, ya mau dikasih apa, maka anak orang kan begitu, nanti don anak itu kan. Ya, tapi jangan sampai jawab itu. Kalau kamu sudah siap ya sudah, ya, jangan didonkan. Kalau sudah niat, sudah kepingin, ya sudah ditanya, ya ditanya. Ya, diberi nasihat, sudah siap belum? Kalau belum siap ya sudah, persiapkan dulu.
Jangan seperti tadi. Kerja mau dikasih makan apa? Wong bangun subuh aja masih dibangunkan kok mau menikah kan gitu ya. Lipat selimut habis tidur aja enggak pernah mau menikah kan gitu. Enggak. Ditanya, kalau belum siap ya sudah kasih waktu berapa? 3 bulan biar persiapan. Nah kan seperti itu, menikah. Karena tanggung jawab orang tua. Fankihu al-ayyaminkum. Ini orang tua. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tadi yang pertama ya. Kenapa dikatakan nikah itu separuh agama? Karena menikah bisa menjadikan seorang suami dari selamat perbuatan dari zina. Kemudian yang kedua, takmilu syukur was sabar, untuk menyempurnakan syukur dan sabar. Ingat, Nabi Adam tahu ya, diciptakan di mana? Di dunia atau di surga? Di surga. Surga itu semua kenikmatan itu ada. Ya kan? Semua kenikmatan di surga ada. Harusnya kan bersyukur. Tetapi karena hanya satu yang kurang, syukurnya kurang. Walaupun di surga kenikmatan segala ada, Nabi Adam tengok nyari teman tidak ada. Makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri. Nyaman enggak kalau sendiri itu? Enggak nyaman. Akhirnya Allah tahu, oh ini kurang nih. Karena kurang ini kan berarti kurang syukur kan begitu. Kurang bersyukur. Ya. Ya, akhirnya diciptakan apa? Seorang wanita yang bernama Hawa. Baru komplit seperti itu sudah. Coba kita di rumah sendiri, tidak ada yang masak, tidak ada yang nyuci baju, tidak ada yang namanya tidur. Ya, walaupun di situ ada makanan enak ya kita tidak nyaman juga, tidak bahagia. Maka adanya istri itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi syukuri kalau punya istri. Hah? Ya. Makanya banyak nanti kalau laki-laki itu ditinggal istrinya sendiri langsung bingung dia ya, baru terasa ya. Bagaimana itu kisahnya Habibie B. J. Habibie saking cintanya kepada siapa? Ainun atau siapa itu, begitu istrinya meninggal dunia dia sepi sendiri di rumah, yang didengar cuma jarum jam aja, detik jam itu tik 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 tik, ini tidak ada ya. Maka biasanya kalau istrinya meninggal dunia banyak suaminya yang cepat-cepat nyusul kan gitu. Ya. Iya kan? Beda dengan suaminya meninggal dulu, istrinya masih bisa bertahan, makanya lebih banyak janda daripada duda kan begitu. Ya kan? Janda lebih banyak janda atau duda? Janda. Ya janda daripada duda. Duda. Maka wanita itu adalah sesuatu yang akhirnya kita tambah bersyukur. Nabi Adam sendiri di surga kenikmatan segalanya ada, tapi merasa kurang. Ya, merasa kurang. Maka diberi istilahnya bersyukur kembali. Syukur, apalagi dapat istri yang solehah tadi. Maka istri yang soleh itu rezeki. Tetapi di samping syukur, istri itu juga sebagai apa? Sesuatu yang harus disabari juga. Nah, dua ini, disyukuri dan disabari. Coba siapa yang membujuk Nabi Adam untuk mengangkat buah terlarang? Istrinya. Nah, maka harus sabar dengan bujukan-bujukan istri ini kan. Nah, istri yang sering-sering bujuk kan istri. Dan laki-laki itu kalau sudah dibujuk istri, tidak kuat sudah. Nanti tidak dimasakkan lah, tidak dibuatkan kopi lah, ya. Tidak boleh tidur di kamar lah kan gitu. Nah, sabar. Maka fungsi istri itu yang pertama perlu disabari, nambah kesyukuran kita, ya kan? Tapi juga harus disabari tadi.
Ya. Karena banyak istri-istri itu yang hanya menjuruskan suami ke perbuatan dosa juga kan. Karena istri. Kalau yang bujuk-bujuk teman kantor kita mungkin kita masih enggak mau lah saya. Ya. Ada film bagus ini di bioskop gini. Saya enggak seneng film di bioskop. Tapi kalau istrinya nanti yang bujuk, ayo masalah sekali-kali mumpung liburan, ya kan? Ya, kan enggak tiap hari. Berat ini nolaknya kan? Berat. Makanya sekali lagi istri itu patut disyukuri dan juga patut untuk disabari. Disyukuri. Nah, makanya ini salah satu syukur kepada istri itu kita sampaikan 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar kau infakkan di fakir miskin, dan 1 dinar kau infakkan kepada keluargamu istrimu, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah. Iya kan? Nah, kalau tidak punya istri mau sedekah kepada siapa coba? Istri orang. Oh bahaya nanti. Ya. Apa? Canda lagi. Ya. Nah, maka punya istri itu perlu disyukuri dengan cara apa? Ini sedekah kepada istri kita. Ya. Itu pahala yang lebih besar di situ. Ya. Itu. Sudah. Oh ya sudah. Masih ada 1 lagi sebenarnya. Ya enggak apa-apa. Ya mungkin itu dulu. Mungkin nanti terusnya ada dari jawaban ini kali ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya di luar kotak, sudah semua. Kita sudah semua ini berperadilan. Tapi yang sekali bagi seorang suami untuk mengatasi kebutuhan dan bantu dari Waalaikumsalam. Yang pertama tadi apa? Oh, yang tidak mau menikah. Ya. Ya, yang pertama tidak mau menikah itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya nanti di yang terakhir, yang ketiga, di yang kedua kan. Nah, orang yang tidak mau menikah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kalau dia tidak menikah karena tidak mampu ya. Ya, maka di situ berarti apa? Ya, karena tidak mampu. Itu diudzur. Seperti apa? Tidak mampu karena fisiknya lemah. Mungkin impoten ya. Nah, impoten ada orang-orang gitu. Ketika ditanya ini kan enggak mau. Enggak tanya, enggak memberikan alasannya. Ya, salah satu alasan karena itu. Itu bisa, ya. Akal itu dimaklumi. Ya. Karena kalau nanti nikah kemudian enggak punya syahwat gimana istrinya? Kasihan, dolim juga kan? Ya. Ujung-ujung nanti cerai juga. Ya kalau cerai. Tapi kalau istri nanti main belakang, ya kan? Karena suami tidak bisa memberikan misalnya kewajibannya. Karena tidak mampu. Nah, maka kalau seperti ini bahkan menikah itu nanti bisa haram maka apa atau makruh. Ya. Itu. Atau kemudian dia tidak menikah karena sibuk. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukan tidak menikah itu bukan karena dia, tapi karena apa? Imam Nawawi itu dia tidak punya istri, itu saja ilmunya itu belum selesai, belum banyak yang dianu. Jadi dia kesibukan karena kesibukan ilmu, sehingga tidak sempat untuk mikir nikah. Nah, adapun yang terakhir tidak menikah
Aisyah radhiyallahu pernah ditangi oleh 3 orang. Dia bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah mengatakan mau jawab, khawatir mereka tidak bisa melakukan. Tapi kalau tidak dijawab mereka bertanya. Akhirnya Aisyah menjawab, "Oh, Rasulullah itu kalau malam sholatnya seperti ini, kalau siang puasanya seperti ini." Akhirnya 3 orang itu mengatakan berarti ibadah kita itu tidak ada apa-apanya dengan Rasul. Maka kemudian yang satu mengatakan, kalau seperti itu saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan tahajud terus. Yang satu, saya tidak akan pernah menikah, karena kalau menikah nanti ibadah saya terganggu. Yang terakhir, saya akan puasa terus menerus. Akhirnya kemudian mereka pulang. Setelah mereka pulang, Aisyah bercerita kepada Rasul suaminya bahwasanya tadi ada 3 orang bertanya begini dan mereka akan begini. Apa kata Rasul? Cari mereka, dicari. 3 orang itu kemudian dicari, kemudian ditanya, "Betul kamu yang mengatakan ini?" "Iya." Apa kata Rasulullah? "Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian." Dalam bahasa lain, aku ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi kalau malam aku juga tidur, kalau siang aku juga tidak puasa terus-menerus, dan aku juga menikah. Maka kemudian hadis selanjutnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nikah bagian daripada sunnah Nabi bukan? Maka kalau dia itu kemudian tidak menikah, membenci dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Kalau bukan dari golongan Nabi Muhammad, golongan siapa? Golongan selainnya. Kalau golongan selain masuk neraka atau surga? Neraka. Itu ya. Jadi menikah. Jadi tidak menikah itu dilihat penyebabnya apa. Kemudian kalau jauh dari istri. Oh ya, makasih. Oh. Cari yang menyala. Nah, ini aja lah. Ya, ini. Kasih, Pak. Yang menyala. Ya. Kalau jauh dari istri, ya. Kalau jauh dari istri itu kan minimal. Oh ya. Oh. Ada khusus. Umar bin Khattab itu pernah membuat kebijakan. Zaman dulu kan suami-suami itu mereka itu kan kalau berjihad itu sampai berbulan-bulan. Karena jauh pakai kuda. Nah, disinilah kemudian pernah terjadi dibolehkannya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah sementara. 1 bulan atau 2 bulan. Karena mereka bisa bertahun-tahun tidak pulang ke rumah berjihad. Tapi ingat, kemudian setelah itu Nabi kemudian melarangnya nikah mut'ah. Ini yang diingat ya. Karena sampai saat ini nikah mut'ah masih dipertahankan oleh Syiah. Ya. Dan mereka menuduh Umar bin Khattab yang menghapus syariat mut'ah ini, bukan Nabi. Orang Syiah seperti itu. Maka mereka benci kepada Umar bin Khattab. Padahal kalau dalam hadisnya yang melarang juga Nabi. Maka pada zaman Umar bin Khattab itu wanita itu ditanya oleh Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya Hafsah, istrinya. Ditanya, kira-kira berapa bulan sih wanita itu bisa menahan hasratnya? Hafsah kemudian mengatakan tidak lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan itu sudah bahaya. Laki-laki 4 bulan tidak ketemu istrinya bahaya juga. Si istri juga sama. Maka kemudian Umar bin Khattab membuat kebijakan bahwasanya laki-laki yang pergi dari rumah atau berjihad tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ya. Masih 2 bulan lagi nih, masih kuat lah. Ya, tapi kalau sudah 4 bulan lebih, ya ini bahaya ini ya. Bahaya. Nah kalau ternyata kok kondisi suatu sampai lebih 4 bulan, ya seperti tadi puasa.
Sibukkan dengan sesuatu, olahraga, puasa dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Siapa yang Pak Haji? Siapa yang bawa ini? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sesuatu dalam perkawinan. Bagaimana hukumnya yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami transgender itu? Perkawinan itu bagaimana hukumnya? Bisa dikatakan sah menurut pemerintah atau sah menurut agama? Terima kasih. Ya, di dalam Islam itu ada namanya apa dalam Islam itu ya? Orang yang punya dua alat kelamin. Jadi dalam Islam ada istilah apa ya, lupa saya. Orang yang mempunyai dua alat kelamin. Nah, maka ini belum bisa ditentukan. Nah, ya. Laki-laki operasi kelamin menjadi perempuan. Ya. Statusnya dalam perkawinan bagaimana? Jadi bisa berubah statusnya. Operasi kelamin. Ya. Ya. Ingat. Tadi sudah ya. Pertama dalam Islam itu ada namanya bukan transgender namanya ya. Nah, itu nanti yang menentukan dia laki-laki perempuan nanti yang ahli. Itu yang pertama. Sehingga nanti dioperasi. Kalau salah satunya dia mengatakan kalau kencing mana dulu yang keluar. Kalau kencing itu yang keluar alat kelamin laki-laki, maka yang alat kelamin perempuan ditutup. Tapi kalau kencingnya alat kelamin perempuan, yang alat laki-laki dipotong. Itu ya, itu dalam Islam ada. Nah, adapun yang kalau orang itu terlahir memang dari sananya sudah satu alat kelamin, ya. Nah, ya sepanjang yang saya tahu, ya sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau dia lahir seperti itu berarti apa? Laki-laki. Tapi kalau lahir dengan kemaluan perempuan berarti dia perempuan. Nah, makanya kalau sampai kemudian dia merubah alat kelaminnya, ya statusnya dia sebagaimana lahirnya apa tadi. Kalau kemudian dia itu dioperasi yang laki-laki jadi perempuan, ya dia tetap laki-laki. Yang perempuan dioperasi kemudian dibikinkan alat sendiri, ya dia tetap perempuan walaupun punya seperti itu. Transgender ya. Apa? Ya itu termasuk merubah ciptaan Allah, kan tidak boleh. Ya. Nah kalau nikah ya nanti bagaimana? Nanti yang laki-laki tetap nikahnya sama laki-laki akhirnya kan, walaupun fisiknya adalah perempuan karena sudah diganti. Itu yang sepanjang saya ketahui daripada ulama seperti itu ya. Jadi transgender itu ya merubah ciptaan Allah. Dan di Indonesia sudah banyak ya. Sudah banyak. Ya. Jadi kemarin waktu kalau tidak salah kematian yang pertama kali viral itu adalah apa? Yang artis Surabaya itu ya. Dorce atau siapa? Ya, dia itu kan laki-laki. Terus operasi kelamin jadi perempuan walaupun pakai jilbab dan sebagainya. Tapi dari pihak MUI tetap dia dihukumi sebagai seorang laki-laki. Dan begitu. Wallahu alam ya seperti itu Pak. Ya. Oh iya ya. Oh kelas masing-masing. Bismillah. Ini diawali dari Pak Ustadz dulu Pak. Oh belum ada ya? Oh gelasnya. Belum. Sebentar Pak, masih Pak. Oh iya. Pokoknya itu. Nanti kalau kita mau minum air zam-zam, silakan berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Karena zam-zam itu akan bermanfaat sesuai dengan doa yang kita ucapkan. Entah itu mengharapkan sebuah penyakit, rezeki lancar, jodoh,
istri soleh, anak soleh. Sebelum minum jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan apa permintaan kita ya. Sebelum minum air zam-zam. Hadir boleh dilanjut Ustaz, masih ada 5 menit. Oh ya. Gitu ya. Ya saya pikir mungkin ya tadi ketika dia itu memilih pasangan itu tidak dilihat dari faktor agamanya. Ya, yang dia pandang adalah mungkin fisiknya saja, kecantikannya, ya kan? Bodinya itu yang dilihat. Sementara kesolehannya tidak diperhatikan. Akhirnya ketika setelah menikah yang terjadi apa? Ya perceraian tadi. Ya karena kedua-duanya tidak mempersiapkan, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Nah, karena unsur solehnya itu diabaikan. Begitu. Nah, dan itu apa namanya? Ya problem kita kan akhirnya ya karena berarti salah satunya mungkin kurang berhasilnya dakwah kan begitu ya. Ya, pergaulan bebas. Apalagi sekarang ada HP, ya kan? Orang mengakses HP apa saja bisa. Mau cari apa saja bisa di sini. Ya, walaupun sudah punya pasangan istri, tapi kalau mata itu tidak dijaga, ya kan? Melihat di sini gambar-gambar perempuan yang lain, ya itu yang menjadikan masalah kan seperti itu akhirnya. Sehingga di rumah itu sudah membosankan, di rumah itu sudah karena sesuatu yang belum dimiliki itu bikin penasaran. Ya kan? Tapi kalau sudah dimiliki biasa-biasa saja. Tapi yang belum dimiliki, itu yang menjadi apa? Gangguan kan seperti itu. Ya, jadi seperti itu, Pak. Mungkin ya, makanya itu kita yang masih punya anak-anak SMP, SMA, kuliah, apalagi kita yang ngaji seperti ini, ya jadikan anak kita anak yang soleh. Ya, tidak ada kata terlambat. Apalagi yang masih punya anak kecil-kecil ya, masih kesempatan banyak itu. Ya. Kalau menikah sama robot Ustaz, sekarang bisa tren juga itu. Nah, itulah tadi yang di Jepang itu. Yang di Jepang itu bukan hanya mereka tidak beli perempuan, tapi beli boneka. Lebih parah lagi. Itulah orang yang tidak punya agama. Nah, karena tidak mengetahui apa nikah itu separuh agama, makanya nikahnya dengan boneka. Ya, itu kan parah itu sudah. Jauh dari agama itu seperti itu. Ya. Isra jam berapa, Pak? Oh, 26. Ya, jadi sebentar lagi sholat Isra yang tidak ada acara mungkin bisa sholat terlebih dahulu 2 rakaat, pahalanya setara haji dan umroh. Ya, mumpung apa ada kesempatan. Seminggu sekali. Ya, kalau hari biasa kan habis subuh pulang. Nah, ini tinggal nunggu beberapa menit, silakan sholat Isra. Ya. Itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.